Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6A yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Semoga tetap dalam kondisi yang sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran PJJ kita. Kita sudah masuk ke tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Lebih khusus nanti kita akan belajar untuk IPA KD 3.3. Nah, kalian bisa sembari simak di halaman buku pena di halaman 80, 81, kemudian nanti juga sampai 88, 89. Silahkan dipersiapkan dulu bukunya dan alat tulisnya, dan silahkan nanti catat bagian-bagian yang penting. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan kan simak di halaman 80. Di situ tertulis bahwasanya cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Di dalam buku pena itu ada 5 tempat ataupun lingkungan dengan kondisi ataupun tumbuhan memiliki ciri khusus agar bisa bertahan hidup, atau dengan kata lain menyesuaikan diri. Yang pertama adalah xerofit. Xerofit itu adalah lingkungan kering. Berarti lingkungan kering itu terdapat pada gurun, yang dimana di situ kadar airnya itu sangat sedikit. Sehingga salah satu contohnya adalah kaktus. Di bagian kaktus, kalau kita lihat di sana itu daunnya berbentuk duri. Mengapa daunnya itu berbentuk duri? Karena untuk mengurangi penguapan. Sedangkan batangnya itu berbentuk besar, tebal. Fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan air. Jadi Allah telah mendesain tubuhnya kaktus ini seperti ini. Jadi daunnya berbentuk duri karena dia berada di lingkungan yang panas, agar air di dalam tubuh kaktus ini tidak cepat habis, atau dengan kata lain cepat menguap. Dan tubuhnya dibuat tebal sehingga bisa menyimpan air dalam kondisi yang cukup lama. Kemudian yang kedua adalah di bagian halofit. Halofit itu adalah lingkungan yang berkadar garamnya tinggi, berarti di laut. Nah, di dalam lingkungan berkadar tinggi di sekitar laut itu ada tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau itu didesain seperti ini, akarnya itu keluar. Ini fungsinya adalah untuk menghalau ataupun bisa memecah ombak, sehingga bisa mencegah terjadinya abrasi. Kemudian di dalam bagian akar-akarnya ini menjadi habitat ikan-ikan kecil, sehingga ikan-ikan kecil itu bisa terlindungi dari pemangsanya. Itu di halofit, lingkungan berkadar garam tinggi. Kemudian selanjutnya di lingkungan hidrofit. Hidro itu air, fit itu lingkungan, berarti lingkungan air. Di sana ada tanaman teratai. Ini kebalikan tadi di lingkungan yang kering. Kalau di lingkungan kering itu daunnya itu berbentuk duri kecil, maka di sini justru sebaliknya, daunnya berbentuk lebar. Karena lingkungan air, hidrofit itu banyak mengandung air, sehingga perlu penguapan yang cepat agar daunnya itu tidak membusuk. Nah, jadi salah satunya teratai. Kalau kita lihat teratai itu daunnya lebar, fungsinya adalah untuk mempercepat penguapan, dan akarnya juga tebal agar nanti teratai itu tidak terbalik di dalam air. Kemudian selanjutnya adalah higrofit. Higrofit itu di lingkungan lembab. Kalau kemarin di tema 1 Ustaz telah menjelaskan salah satu contoh spora, perkembangbiakan secara spora itu adalah lumut. Nah, lumut itu dia akan menyebarkan sporanya. Ketika sporanya itu sampai ke tempat yang lembab atau nama lainnya higrofit, dia akan menjadi tumbuh di sana atau beranak di sana. Nah, tanaman lumut ini banyak sekali berada di tempat-tempat yang lembab. Selain lumut juga ada tumbuhan paku. Kemudian yang terakhir adalah di tanaman yang miskin, di lingkungan yang miskin nitrogen. Maka tanamannya ini akan mencari nitrogen dari serangga-serangga. Salah satunya adalah kantung semar. Jadi ketika nanti ada serangga masuk ke dalam kantong ini,
kemudian ini akan menutup sehingga serangga itu terjebak di dalamnya, akan dicerna oleh enzim yang berada di kantong semar dan diserap nitrogennya. Selain kantong semar juga ada tumbuhan Venus. Venus itu bisa dilihat gambarnya di buku Bupena, hampir mirip prinsip kerjanya dengan kantong semar, akan tetapi kalau Venus lebih tidak ada kandungan enzimnya. Jadi prinsipnya adalah ketika serangga masuk ke dalam entah kantong semar atau Venusnya, itu nanti dia akan ditutup kemudian akan dicerna oleh enzim yang berada di dalamnya. Nah, satu lagi ada Rafflesia arnoldii. Ini adalah memiliki ciri khusus mengeluarkan bau busuk dan fungsinya adalah menarik perhatian serangga. Ketika serangga itu masuk dan hinggap di dalam bunga Rafflesia ini, maka bisa membantu proses penyerbukan. Proses penyerbukan adalah salah satu perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Kemudian kita lanjutkan di halaman 88 tentang cara tumbuhan melindungi diri. Ada berbagai cara. Yang pertama dengan duri. Salah satunya adalah mawar. Pun juga ada tumbuhan-tumbuhan yang lain yang berkembang biak secara dengan durinya, agar durinya itu melindungi dirinya dari pemangsanya. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki rambut halus pada tanaman, pada salah satu tanaman, contohnya tanaman jagung. Rambut halus ini fungsinya adalah untuk menghindari diri dari pemangsa, dengan cara ketika pemangsa itu menyentuh rambut ini, dia akan terasa gatal. Selain jagung, ada juga bambu. Bambu itu juga memiliki rambut halus. Kemudian ada yang memiliki duri yang tajam pada tubuhnya seperti nanas. Ya, fungsinya sama untuk melindungi diri dari pemangsanya. Kemudian ada tumbuhan yang menghasilkan getah seperti karet. Jadi di dalam karet, yang benda-benda yang berasal dari berbahan karet itu diambil dari getah dari pohon karet, bukan kayunya, bukan buahnya, bukan daunnya, tapi getahnya. Getahnya ini akan diolah menjadi berbagai bentuk benda, misal ban, kemudian karet gelang, itu berasal dari sini. Dia dikumpulkan dengan menyayat dulu tubuh kayu. Kemudian kecubung, ini banyak sekali di sekitar kita. Ternyata tanaman kecubung ini menghasilkan racun. Racun ini bisa mematikan hewan yang memakannya. Jadi jangan sampai kita juga mencoba-coba untuk memasak kecubung ini. Nanti bisa jadi kita keracunan. Oke, mungkin itu dulu pembelajaran hari ini. Nanti untuk kegiatan tugasnya silakan kalian kerjakan di buku Bupena di kertas. Nanti dikumpulkan ketika PTM di halaman 82, nomor 1 sama 2 saja. Jadi nanti silakan kerjakan di kertas, tidak perlu foto, tapi dikumpulkan ketika PTM minggu depan. Demikian, selamat belajar, tetap jaga kesehatan dan jaga ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.